Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam ma'ayyina rabbana bis salam wa jannina al-jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Berdoa bermunajat kepada Allah minta keselamatan untuk kehidupan kita. Untuk kehidupan kita. Bagaimana kita mau memohon kepada Allah kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah akan memberikan segalanya buat kita? Apa yang kita inginkan kalau kita tidak mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama mengingatkan ke dalam diri kita, mengintrospeksi diri kita. Jikalau mungkin yang selama ini kita masih lalai dan menjalankan perintah Allah, ibadah kita maaf masih bolong-bolong. Zuhur sholat, di asar juga, maghrib sholat, isya kedua, capek atau bola, bahaya untuk bola. Biasanya kita kalau sudah hobi bola, merogoh kopi dalam bola. Karena semula atau kopi dalam bola, yang lain tidak berbola. Silakan nonton bola, silakan boleh nonton bola, hiburan dunia baik. Tapi jangan lupa sekali lagi karena dunia melupakan kita akan ibadah dan tugas kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kepada Allah kecuali hanya untuk beribadah. Allah perintahkan. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk selalu menjaga ibadah? Baik itu ibadah makhluk kita kepada Allah dengan sholat kita, ataupun ibadah ghairu makhluk, ibadah yang kita lakukan dengan amalan-amalan perbuatan kita, pekerjaan kita sehari-hari. Apa tujuan Allah? Apa yang Allah inginkan dari kita? Tentunya tak lain dan tak bukan Allah menginginkan kita beriman selamat, bahagia nantinya tatkala kita kembali kepada Allah, tidak menjadi temannya syaitan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan ini saat ini lagi mencari kawan sebanyak-banyaknya, menggoda kita umatnya Nabi Adam ini sebanyak-banyaknya untuk agar jadikan teman dia di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tidak pernah tidur. Selalu bagaimana caranya menggoda kita manusia agar kita hilang. Dan Allah sekali lagi tidak menginginkan kita umatnya Nabi Adam ini nantinya menjadi temannya di neraka. Kalau iblis kan bangga dengan dirinya merasa menciptakan dari Allah, bangga dan bangga kata dia ya. Karena saat ini kan syaitan itu belum ada yang masuk neraka, itu belum ada yang masuk neraka. Karena memang beliau ngomong sama Allah, tatkala dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau sujud kepada Adam. Saat itu beliau ngomong sama Allah, ya Allah, boleh kau keluarkan aku ini dari surga-Mu? Ya boleh. Silakan keluar aku masuk ke neraka, tapi tolong tangguhkan aku. Jadi iblis itu memang dia ngomong sama Allah semua agar kita tangguhkan, jangan dimasukkan ke dalam neraka. Mengapa kata iblis? Karena aku nak goda umat yang Nabi Adam sebanyak-banyaknya agar dia bagi masuk ke dalam neraka. Umat Nabi Adam. Ini dibuktikan dengan apa? Adam sendiri sama kita. Jadi kan ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi menikmati surga. Saat itu iblis berusaha. Siapa yang digoda pertama sekali? Adam. Nabi Adam digoda, mana agar Adam ini juga saja keluar dari surga. Digoda oleh iblis. Namun baiklah tidak istiqomah, kuat keyakinan, tidak mudah tergoda, tidak mudah tergoda dengan duit ada, dengan yang lain yang macam. Jadi iblis itu menggoda Adam. Singkat cerita, Adam ini tidak tergoda oleh rayuan iblis. Manusia awalnya pokoknya tidak tergoda, kuat keimanannya. Karena menurut laki-laki harus kuat. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Itu laki-laki harus lebih kuat
itulah celah yang dilihat oleh iblis untuk menggoda Adam dan Hawa. Jadi ngomong iblis ini sama anak mereka sudah lewat pada Ion. Sama si Hawa buat aku. Sebenarnya Allah tidak sayang dengan sama kamu. Kalau bahasa tidak sayang. Kenapa? Ini kalian. Kamu memang boleh nikmati kalau kenapa kamu tidak boleh makan buah ini? Padahal buahnya merah, bagus. Kita ni kalau melihat barang bagus, lalu buah rambutan dia dari itu kan contoh yang itu rambutan masam itu kan. Kita lihat kita jalan rambutan lima, kita kan tidak tahu masam tidak. Kita juga tidak tahu rambutan lima. Tapi kalau melihat buahnya dari merah, ini merasanya rambutan ini kan. Kebanyakan juga lama-lama sekali kita lewat, 3 kali lewat, 4 kali berdiri kanan kiri akan tengok rumahnya itu. Hingga itu di rambutan itu, pada makan aku masuk. Betul. Macam juga di Jawa. Digoda oleh ini lama sehingga cerita, karena ini sudah pintar makan, sudah pintar. Kamu kita bawa kayu rumah, misalnya kayu rumah dia buat kopi buat yang lain, kayu rumah. Makan di Hawa. Jadi akhirnya singkat cerita dimakan dan buah buli itu dimakan. Yang namanya dimakan sekor, mati bulan dimakan dia bisa. Dimakan buah buli di mulut, di lisan, lemak. Lemak atau tidak? Karena kan tak masuk mulut. Karena yang merasakan enak dalam makanan itu kan itu lidah. Jadi kalau sudah di lidah dimakan baru masuk asin, manis, pahit itu terasa. Nah ketika dimakan buah buli itu enak. Ngomonglah sama yang berbeda. Apa ya? Ini maknya buat kita kata, apa dari individu maknya? Rasul banyak di dalam anak suami istri, cinta. Makanya pada mata dalam cinta, segala macam enak dalam. Kalau satu ini kalau cinta kerja mati. Jadi jika itu dirayu oleh istrinya, akhirnya ada dua pertemuan. Jadi sudah sampai istri sudah makan, di awal makan ada dua biji. Ketika ada biji baru dimakan, langsung ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Adam, kenapa kau makan buah ini? Sudah berikan kamu, jangan engkau dekati pohon ini, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini, sampai tidak boleh malah kau makan. Memang hikmahnya kalau itu di awal ada dari awal dari yang bumi kan jika itu selesai dimakan dan Adam dan sisi awal itu dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi turun ke dunia. Jadi turun ke dunia itu perjalanan itu balik lagi disangka diputar jauh terpisah. Singkat cerita ada dan Hawa karena mereka berdua menyadari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Khilaf berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kesalahan yang dilakukan itu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat cerita bermohon kepada Adam dan Hawa, masing-masing bermohon berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni kami ya Allah atas kehilafan yang telah dilakukan. Bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah apa yang mereka mengajarkan ada di awal dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipertemukan kembali ada dan Hawa di Jabal Rahmah. Bertemu berdua. Bahagia subhanallah. Kehidupan
kehidupan mereka bahagia dan muncul lagi itu beranak pinak muncul lagi ya dari ketika awal ada dari awal bukan ada monyet Pak ya itu kadang masih nanti di teori barat itu manusia itu dari monyet ya kalah dari monyet itu ya kita dari ada dan awal ada dan awal yang muncul lagi itu ada manusia beranak ada beranak dan maka karena itu hikmah dari cerita kita ini pasti begitulah kehidupan kita berharap dalam kehidupan ini mengharap mendapatkan kebahagiaan selalu dalam kehidupan ini baik ketika kita katakan di awal bahagia dunia bahagia juga di akhirat dan tentunya dalam kita mendapatkan kebahagiaan ini ada saja pendirian itu dalam kehidupan kita keluarga berharap bahagia tapi ada kita lain lagi dalam keluarga kita dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan bagi diri kita. Kenapa kok Allah puji aku ini? Padahal aku selalu ibadah, aku sholat terus, ibadah aku rajin aku menjadi seperti ini. Kita mungkin ada protes sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebenarnya Bapak Ibu hadirin yang sama-sama rahmatullah, apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik dari Allah buat kita. Jadi bisa jadi mungkin tidak senang kita kata kita susah, tapi itulah yang terbaik karena Allah Maha tahu dari diri kita manusia. Oh simpulan ini kalau aku kasih banyak nikmat banyak rezeki bisa jadi kekelaman. Akhirnya tidak mau ibadahku. Allah Maha tahu kan. Maka oleh karena itu sekali lagi ketika kita mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa baik yang kami katakan di awal itu kalau senang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mungkin yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak senang, kita pun tetap alhamdulillah. Alhamdulillah kalau Allah bisa selalu bersabar. Intinya tetap bersyukur dikasih nikmat alhamdulillah, kita diuji pun harus bersyukur dengan bersama-sama kita alhamdulillah bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita bersama dari apa yang kita mungkin tidak inginkan, maka Allah akan selalu dekat kepada kita. Innallaha ma'as sabirin. Dulunya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kalau sudah Allah dekat kepada kita, dekat lagi, insyaallah penghalang kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar kami katakan di awal ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita sudah dekat selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah kita, salat kita kita lakukan dengan amalia saleh kita kepada sesama manusia, maka insyaallah kalau mungkin kita nanti saat kita lagi jauh diuji oleh Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan kepada hamba-Mu ini ya Allah. Berdoa agar aku bisa selalu menjaga diriku, menjaga keimanan kepada-Mu ya Allah. Insyaallah Allah akan berikan. Kalau mungkin ada masalah dalam rumah tangga dalam kehidupan kita, kita bermunajat kepada Allah karena kita sudah biasa dekat dengan Allah dengan sholat kita, ibadah kita, maka insyaallah Allah menjadikan makhraj jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib kata Allah. Allah menjadikan kepada kita memberikan rezeki dari tempat yang tiada disangka-sangka. Ini dia Allah. Maka oleh karena itu sekali lagi mari melalui subuh ini kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi saat ini belum terbangun sholat subuh, yuk bangun yuk sholat. Jadi orang tua membangunkan anak-anaknya, istri membangunkan suaminya, suami membangunkan istrinya, anak-anak membangunkan orang tuanya bisa jadi. Yang belum terbangun ibadah sholat subuh, yuk bangunkan untuk sholat subuh.
Utangnya masih banyak, masih bingung mikir ke dunia. Padahal kita belum sadar. Ada tetangga kita yang gajinya mungkin sedikit, kecil, mungkin dalamnya sejuta misalnya. Yang kawan tadi gajinya 5 juta, tapi 5 juta masih bingung. Tidak tenang, stres. Tapi kita yang gaji maaf cuma sejuta, alhamdulillah bisa cukup kalau untuk bayar sekolah, ada, untuk beli beras di rumah, ada, untuk beli lauk, ada, cukup yang banyak. Kenapa? Ya itu keberkahan. Keberkahan. Nah, kalau Allah berkah itu, insya Allah segala-galanya cukup, insya Allah. Berkah. Kalau diberkahi oleh Allah, dan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah ini, apa yang kita lakukan dari keberkahan dari Allah? Dekatkan, mari kita bersama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga ibadah kita dan amalan-amalan soleh. Kalau ibadah kita bagus kepada Allah, amal kita bagus, akhlak kita kepada sesama manusia bagus, maka insya Allah Allah menjadikan kebahagiaan kepada kita. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatan. Kabarkan beritahu kepada mereka orang-orang yang beriman, aman, beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauh dari Allah, itu aman. Wa 'amilus shalihat